Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eka Yulita. Kali ini kita akan membahas kembali tentang Google Form terkait dengan add-on. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa di-subscribe dulu channelnya ya. Kemudian kalau nanti videonya bagus, boleh di-like dan boleh ditambahkan komentar kalau ada yang ingin dibahas kembali tentang Google Form. Terima kasih. Sebelumnya saya pernah menyinggung sedikit tentang add-on ya. Jadi di Google Form ini ada tambahan add-on yang bisa kita install untuk mempermudah penggunaan Google Form kita. Nah, caranya itu di sebelah kanan atas itu ada titik 3, kemudian kalau kita pilih ada add-on. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Dan di sini ada banyak sekali pilihan add-on yang bisa kita install ya. Nah, yang akan kita gunakan kali ini ada 3. Kita coba di Google Form yang lain yang belum pernah diinstal add-onnya. Kalau yang tadi sudah pernah, kita buka dulu Google Formnya. Kemudian itu yang di sebelah kanan ada bintang, ada titik 3 ya. Kita klik, kemudian ada tulisan add-on, kita pilih. Nah, dicari telusuri apps-nya, kita buka form limiter. Nah, yang pertama kan kita install adalah form limiter. Caranya tinggal diklik, kemudian kita klik install, kemudian silakan dilanjutkan saja. Biasanya minta pilih akun ya, kemudian tinggal diinstal, lanjutkan sampai nanti telah terinstall. Kita cari lagi yang kedua add-onnya, sekalian kita install aja ya. Kemudian yang kedua adalah themify.me. themify.me sama install juga ya. Lanjutkan, ikuti saja prosesnya, pilih akun, kemudian lanjutkan sampai dia selesai diinstal. Terakhir, form builder juga kita install. Oke, lanjutkan. Sama ya seperti proses sebelumnya. Oke, jadi ada 3 totalnya yang kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita mulai dari kita lihat dulu. Kalau sudah menginstal add-on ya, yang tadi, nanti di Google Form kita, ini kita buka ulang. Nah, di bagian atas itu yang paling pinggir ada tambahan icon add-on dan nanti akan muncul add-on yang sudah kita install tadi. Oke, kita akan coba yang pertama untuk form limiter. Kalau kita klik set limit setelah kita pilih form limiter tadi, nanti akan terbuka kotak dialog seperti ini. Nah, jadi form limiter ini gunanya untuk membatasi respon form secara otomatis. Pilihannya ada 2 ya, ada pembatasan tanggal dan waktu, kemudian ada pembatasan maksimum jumlah pengguna yang bisa mengisi form kita. Kita akan coba satu persatu ya. Jadi di situ ada pilihan untuk membatasi tanggal. Kita pilih dulu. Di situ ada pilih tanggal dan pilih waktu. Tanggalnya kita pilih, batas akhir form ini bisa diisi. Misalnya dipilih di sana tanggal 30. Maka terakhir form ini bisa diisi di tanggal 30. Kemudian kita juga bisa memilih waktu ya. Waktu batas akhir pengisian. Di situ sudah lengkap, ada jamnya, kemudian ada menitnya. Misalnya jam 10 pagi ya.
Jadi kita klik 10, kalau kita mau jam 10 lewat 10, kita klik di menitnya 10 juga. Nah, di bagian bawahnya itu adalah pesan kalau waktu membuka formnya sudah melewati tanggal yang sudah kita tetapkan. Jadi misalnya membukanya di tanggal 30 jam 10 lewat 20, maka kita buat saja pesan yang muncul nanti, misalnya seperti ini: mohon maaf, form ini tidak lagi menerima respon. Atau boleh kita ganti dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan bahwa form ini sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, misalnya seperti ini ya: mohon maaf, batas waktu pengisian form telah berakhir, silakan menghubungi panitia. Bisa juga seperti itu. Ini bebas, silakan kita isi sendiri. Kemudian yang bawahnya, kalau kita mau dikirim email ketika form kita sudah ditutup, maka kita klik saja. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik bagian yang bawah, nanti ada save and enable, kita klik dan dia akan proses sampai nanti tulisannya save ya. Kemudian kita akan mencoba untuk yang kedua, yaitu membatasi jumlah responden. Nah, di sini kita bisa tinggal mengetikkan saja berapa jumlah responden yang bisa mengisi form ini. Misalnya 10 ya, tinggal kita ketik 10. Jadi ini kegunaannya, misalnya form ini kita mau bikin untuk pendaftaran kegiatan, kemudian pendaftarnya adalah 10 orang pertama misalnya. Maka kita tinggal ketik di situ 10, setelah lewat dari 10, dia tidak bisa menerima respon lagi. Add-on berikutnya yaitu form builder. Nah, form builder ini sebenarnya mirip seperti import pertanyaan. Nah, di Google Form itu kan sudah ada ya, kalau kita lihat di sebelah kanan dari, nah itu ya, itu kan yang di bagian kedua ada import pertanyaan. Tapi pertanyaan yang bisa diimport itu yang dalam bentuk Google Form juga, yang selama ini sudah pernah kita buat. Kalau kita belum pernah membuat Google Form, maka kita tidak bisa mengimport pertanyaan. Nah, tapi dengan Form Builder kita bisa mengimport pertanyaan yang sudah kita buat dalam dokumen. Biasanya kan kita kalau ngetik soal itu di Word ya. Nah, kita bisa mengimport soal yang ada di Word yang pernah kita buat itu dengan Form Builder. Jadi kalau kita buka, itu pilihannya ada, salah satunya Google Docs. Sebelum kita memasukkan soal dengan Google Docs ya, ada beberapa yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Tentu saja yang pertama adalah file soal kita dalam Word. Nah, file soal kita, misalnya soal ini ya, ini soal Word. Pertama kita upload dulu file soalnya ke dalam Google Drive kita. Nah, seperti ini saya sudah mengupload beberapa soal mapel kita ya. Nah, seperti ini. Kemudian pastikan soal itu setelah kita upload, kita ubah dalam bentuk Google Docs. Nah, caranya coba kita buka dulu ya. Soal yang sudah diupload tuh biasanya seperti ini. Kita klik yang atasnya, buka dengan Google Dokumen. Kemudian kan nanti akan terbuka dalam bentuk Google Docs, tetapi tidak langsung berubah menjadi Google Docs biasanya. Kalau masih ada tulisan docx, itu berarti belum berubah. Caranya kita tinggal klik file, kemudian pilih simpan sebagai Google Dokumen. Nah, kalau kita sudah simpan, nanti dia akan terbuka filenya seperti ini. Ini sudah dalam Google Dokumen soal kita tadi. Kemudian kita tidak perlu memasukkan logo ya, kemudian identitas, cukup soal dan optionnya saja. Jadi nanti diedit dulu sehingga tinggal soal dan. Nah, kalau Google Docs kita sudah siap, kita tinggal klik Google Docs di Form Builder tadi ya. Nah, nanti akan muncul dokumen-dokumen yang ada di Google Drive kita. Kita pilih ya, kita klik 2 kali.
Nah, nanti di bawahnya akan muncul soal-soal yang sudah ada di Google Docs tadi beserta optionnya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal klik import selected sampai nanti muncul soal kita di Google Form. Nah, kita tinggal cek. Nah, soal kita yang tadi ada di Word itu sudah berpindah ke Google Form. Lanjut ke add-on terakhir, yaitu Themify.me. Nah, kalau kita sudah buka Themify.me-nya, nanti bentuk tampilannya seperti ini. Kita klik dulu Themify.me-nya, kemudian kita biasanya pertama kali akan diarahkan untuk membuat akun ya. Bisa menggunakan akun Google saja, kita sign in with Google. Jadi dengan sign in with Google ini biasanya kita masuk dengan akun email kita. Kemudian nanti diarahkan ke halaman ini ya, themify.me. Kemudian kita arahkan ke yang paling bawah, I accept themify.me term and conditions. Kita pilih. Nah, nanti kita tinggal setting nama depan, nama belakang. Semuanya dibintangi merah itu wajib diisi ya. Purpose-nya itu ada dua pilihan, personal atau bisnis ya. Biasanya kita pilih yang personal saja karena ini email pribadi. Kemudian objektifnya karena ini pendidikan ya, boleh kita pilih education. Nah, untuk password itu ketentuannya sudah ada di bawahnya. Jadi kita pilih saja, kita ketik saja. Boleh samakan dengan password email, boleh juga berbeda, tetapi dia harus memenuhi, itu ada 4 ketentuan yang ada di bawah. Kalau sudah jadi hijau semua berarti password kita memenuhi. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save your account. Oke, jadi langkah pertama adalah kita membuat akun di themify.me. Nah, setelah membuat akun, kita akan kembali ke Google Form kita. Kita klik add-on, kemudian klik themify.me. Nanti akan terbuka ini ya. Kemudian kita klik themify.me. Oke, jadi themify.me ini adalah add-on untuk menambahkan timer pada saat ujian. Nah, nanti setelah terbuka, di situ sudah ada formnya, nama form yang akan kita tambahkan timernya ya, penilaian akhir tahun tadi sudah saya buat. Kemudian kita klik di situ. Nah, untuk menambahkan timer kita tinggal kita hapus dulu ini yang lama. Kita tinggal klik create test. Nah, nanti kita tinggal mengisi ini ya. Yang kotak paling atas boleh kita isikan dengan judul form kita nanti, misalnya PAT Matematika, ini tanpa spasi. Kemudian kalau sudah, kita tinggal tekan tombol tab yang ada di keypad laptop kita. Kemudian time duration-nya itu boleh kita isi berapa menit waktu pengerjaan soal ini. Sesuaikan saja ya, misalnya 120 menit atau 60 menit atau 90 menit, tinggal kita ketikkan saja menitnya. Misalnya soal ini 90 menit saja. Kemudian auto close formnya itu when time over, maksudnya kalau sudah berakhir, sudah 90 menit, maka formnya otomatis akan tertutup tanpa menyimpan jawaban siswa yang sudah dia pilih. Jadi dia benar-benar harus mengerjakan dalam waktu 90 menit. Itu kita conteng saja ya. Kita pilih. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada hide timer, tapi kita tidak perlu menyembunyikan timer di atasnya nanti ya.
Jadi tidak usah diklik. Kemudian kita ke bawah lagi, tinggal kita create. Oke, kalau sudah nanti akan muncul di bawah itu form yang sudah ada waktunya 90 menit yang akan otomatis tertutup kalau lebih dari 90 menit. Kemudian kita tinggal klik di sebelah kanannya sudah ada copy URL dan kita tinggal membagikan URL-nya kepada siswa. Nah, kita akan cek ya, misalnya ini saya sebagai siswa, kemudian saya sudah menerima URL ujian saya dari guru. Saya tinggal buka di browser. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi judulnya di atas, waktunya ada berapa menit. Kemudian di sana juga sudah ada peringatan. This form will be automatically closed when the time is over. Atau formnya akan otomatis tertutup kalau sudah melewati 90 menit. Jadi siswa harus berhati-hati melihat berapa menit sudah berjalan. Kalau siswa sudah siap dan sudah mengklik open form, nanti akan terbuka formnya dan di atasnya sudah ada timernya dan dia sudah mulai berjalan mundur. Tadi kan kita buat 90 menit, berarti 1 jam 30 menit dan itu terus berhitung mundur dan siswa sudah mulai bisa mengerjakan. Oke, sampai sini dulu videonya untuk 3 add-on tadi yang sudah kita bahas. Masih banyak sih add-on yang lain yang bisa kita cari ya. Caranya seperti tadi, tinggal kita lihat-lihat saja mana yang bisa kita gunakan untuk menambah efektif sebenarnya, untuk menambah efektif Google Form kita. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.